shoes é louco, meu Deus. Podcast 36 dengan gue Caca dan dengan gue Zidan. Cak, lu tahu gak sih kemarin aku baru aja beli tanaman baru nih, sayang banget. Padahal baru beli kemarin, kalah kayaknya perhatiannya gitu. Oh ya? Bagus dong. Tapi lo tau gak sih kalau tanaman yang mama lo beli itu bisa jadi ladang? Masa iya sih? Iya, kalau nggak percaya namanya itu adalah ekoprint. Nah makanya sekarang kita udah ngundang tamu yang keren-keren banget buat ngejelasin apa sih itu ekoprint. Ini dia, selamat datang di podcast 36 guys. Boleh dong perkenalkan diri dulu, boleh banget. Halo guys, perkenalkan nama gue Jessica. Ini dari temen gue. Nah, tadi tuh kita lagi bahas tentang ekoprint dan udah banyak juga istilah-istilah tentang ekoprint kan. Tapi sebenarnya pengertian atau definisi dari ekoprint sendiri itu apa sih? Oke, jadi buat yang belum tahu ini, ekoprint itu merupakan teknik cetak menggunakan bahan alami antara molekula yang bisa digunakan pada banyak media. Nah, bahan alami yang biasa digunakan itu kayak contohnya daun, bunga, akar, batang yang tidak menimbulkan limbah berbahaya bagi lingkungan. Tadi kan mengenai tentang pengertian atau definisi tentang ekoprint. Lalu sekarang, ekoprint itu tuh didasari oleh konsep apa aja sih? Ekoprint ini dia didasari pada prinsip bahwa bahan-bahan organik yang digunakan akan bersesuaian kain dan lingkungan alam yang hidup. Jadi guys, kan setiap jenis tanaman itu memiliki karakteristik dan pigmen yang berbeda, sehingga menghasilkan warna dan pola yang unik pada kain guys. Dan perlu diingat di dalam ekoprint ini tidak ada dua pola yang sama, artinya baik bahan organik yang digunakan maupun proses pencetakannya itu selalu berbeda. Oh begitu ya? Terus kenapa sih ekoprint ini sangat penting sekali dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat? Oke, ini pastinya sangat perlu dilakukan, apalagi dalam hal ini karena teknik ekoprint mengurangi penggunaan bahan-bahan organik berbahaya yang biasanya digunakan dalam pencetakan kain. Dan bahan kimia ini gak cuma berdampak bagi lingkungan aja, tapi juga berbahaya bagi kesehatan para pekerja manusia. Dengan menggunakan bahan ekoprint ini mampu mengurangi dampak buruk bagi lingkungan dan mampu memastikan bahwa pencetakan kain itu lebih aman dan ramah lingkungan. Gak nyangka ya, ternyata ekoprint itu penting banget. Dan yang gue penasaran itu, teknik ekoprint kan belakangan ini jadi salah satu tren dalam bidang pewarnaan dan pembuatan motif pada tekstil. Jadi apa aja sih teknik ekoprint? Jadi yang pertama itu ada teknik iron breakers atau teknik pukul. Jadi teknik ini dilakukan dengan menutup atau menutupi daun kain yang telah diwarnai, kemudian mengukusnya kurang lebih 2 jam. Lalu yang kedua ada teknik coating atau teknik pukul. Jadi teknik ini dilakukan dengan memukul daun atau bunga kain menggunakan palu. Teknik ini baru mencetak motif dan daun pada kain. Palu dipukulkan pada daun yang telah diletakkan di atas kain yang ditutup dengan teknik untuk mengeluarkan pigmen warna pada daun atau bunga. Wah keren banget tuh tekniknya ya.
Terus kalau misalnya kita buat atau penonton di rumah juga mungkin buat juga, gimana sih langkah-langkah cara pembuatannya? Oke, jadi untuk bahan-bahan yang pertama yang harus disiapin itu pastinya ada kain yang ingin kita eco-print. Bahan organik seperti daun, bunga, dan batang, serta bahan pengikat seperti alum maupun vinegar. Lalu ada besar untuk berendam kain, panci untuk merebus bahan organik, kain pelangi atau kain penjepit, dan yang terakhir adalah sabun. Nah, untuk yang akan dilakukan itu yang pertama, siapkan bahan organik yang ingin digunakan, pilih bahan yang segar dan bersih, lalu cuci bahan organik dengan air bersih untuk menghilangkan debu atau kotoran. Yang kedua, rendam kain dalam air hangat selama sekitar 30 menit untuk membuka serat kain, kemudian angkat dan tiriskan kain tersebut. Ketiga, campurkan bahan pengikat dengan air hangat dalam wadah besar, lalu pas-pas menempatkan bahan organik pada kain, lalu pastikan bahan organik menempel erat pada kain dan tidak bergeser saat diproses. Kelima, siapkan kain dalam bahan pengikat. Semakin lama kain direndam, semakin kuat warna dan pola yang dihasilkan. Dan yang keenam, rebus bahan organik selama 15 jam. Dan yang terakhir, olah kain telah diberikan. Setelah kering, kain siap untuk dicuci dan digunakan. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Tapi kira-kira untuk tanaman, ada nggak sih yang khusus digunakan untuk Beberapa tanaman yang sering digunakan dalam media ini adalah eukaliptus, dan pinus. Bahan organik ini dapat ditemukan jadi kita untuk dibeli dari petani lokal yang menghasilkan tanaman organik. Dan yang bikin gue penasaran banget tuh ya, kenapa sih eco-brand itu jadi peluang buat usaha produk yang menjanjikan? Oke, benar banget nih pertanyaan yang selalu bikin orang penasaran. Jadi gini alasannya, karena kampanye eco-brand atau gaya hidup yang ramah lingkungan masih akan terus bergaung, baik di dalam dan di luar negeri. Lalu sebagai trend maker dengan menggunakan motif dan warna fashion atau fashion yang berkelanjutan. Dan eco-brand ini bukan hanya menghasilkan motif yang lebih cantik, tapi juga mengajarkan manusia untuk menghargai alam, dan yang terpenting ya, belum banyak bisnis atau bisnis yang dalam eco-brand ini membuat peluang bisnisnya pun lebih besar. Makanya eco-brand ini sangat menginspirasikan wirausaha nih. Wah, usaha eco-brand ini berarti sangat cocok untuk generasi muda memulai bisnis ya? Nah, betul sekali, berkembangnya bisnis ramah lingkungan itu menjadi keniscayaan lah saat ini. Ramai-ramai usaha hijau pun digandungi sebagai kalangan dari segi konsumsi produk yang ramah lingkungan dan berdampak minim terhadap lingkungan atau eco-friendly lah istilahnya. Dan untuk para viewers yang di rumah, ini perlu wajib tahu banget ya mereka ya. Jadi perlahan tapi pasti, kesadaran masyarakat tentang segala hal yang berkaitan dengan eco-friendly itu mendongkrak kok istilahnya. Meningkatnya awareness tersebut dapat dilihat dan dimanfaatkan sebagai peluang usaha. Diaus, boleh minum? Coba ya, Iya boleh, kalau apaan juga. ini minuman apa nih? Iso plus. Iya tuh buat menaiki imun tubuh ya. Udah ini kita udah banyak minum kan, dan ada banyak ini buat menaikkan imun kalian. Udah capek ngomongin tadi ya. Lupa buat maaf ya. Dalam era yang semakin sadar lingkungan, eco-brand menjadi pilihan yang baik untuk mendukung gaya bebas lingkungan dan berkelanjutan. Dari ini dapat mengurangi dampak buruk pada lingkungan dan memberikan hasil yang unik dan menarik pada kain. Oke, terima kasih ya sudah nonton sama. Semoga membantu ya. Ini sangat membantu kok. Gak kerasa ya guys, kita udah mau selesai aja nih. Makasih banyak ya guys sudah sharing-sharing ke kita tentang eco-brand ini. Nah, semoga yang udah dibagiin ke kita bisa bermanfaat untuk kita maupun penonton yang ada di sini. Oke, terima kasih semuanya.